Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Libra ya di minggu keempat bulan Juli 2025. Oke, buat para Libra, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu. Di sini mari kita lihat ada apa aja di kehidupan kamu di minggu 4 Juli 2025 ya, Libra. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Buat Libra, langsung aja. Aku lihat di minggu keempat atau di minggu terakhir bulan Juli ini ya, Libra. Ada hal-hal yang sepertinya Libra itu masih mencoba untuk kayak melepaskan dirinya dari sesuatu gitu. Beberapa dari Libra mencoba untuk melepaskan dirinya, membebaskan dirinya, atau mencoba untuk terbebas dari suatu hal yang selama ini menurut kamu kayak ini susah nih, ini nggak bisa aku kendalikan, ini nggak bisa aku kontrol. Sesuatu mungkin di sini sebelumnya terlampau mengikat bagi kamu, bagi perasaan kamu, bagi pikiran kamu. Tapi karena ada semacam rasa lelah, bahkan beberapa dari Libra ini kalau aku lihat beban pikirannya ya, itu bisa menjadi kayak sumber stresnya kamu gitu. Jadi di minggu keempat ini apapun yang menjadi beban pikiran kamu ya, bisa menjadi sumber stresnya kamu, hal-hal sumber lelahnya kamu di sini. Dan karena kamu juga secara mungkin Libra ini orangnya aktif gitu ya, kayak jadwalnya jelas, tertata, aktif, nggak yang istilahnya nggak yang kosong gitu. Jadi kamu terlihat sangat lelah, aku lihat di minggu keempat ini. Secara fisik lelah, secara hati dan perasaan juga lelah. Entah kenapa ada hal-hal yang di sini coba kamu lepaskan, inilah yang terkadang sering bikin kamu jadi lelah, capek kak aku kalau harus ngurusin hal itu terus, nginget itu terus ya. Tapi dibalik hal-hal yang coba ingin kamu lepaskan tadi atau kamu terbebas tadi, kamu merasa kecewa terhadap sesuatu. Kalau aku lihat merasa gagal, merasa kecewa, terkadang juga ada merasa kehilangan, merasa kalah. Dan ini aku lihat beberapa hal-hal yang membuat Libra jadi seperti ini berkaitan dengan masa lalu, karena di kartu selanjutnya aku melihat ini ada Six of Cups yang terbalik ya. Beberapa dari Libra seperti stuck di masa lalu. Ada hal-hal yang kamu sesali, ada hal-hal yang sebenarnya kamu tidak ingin sesuatu ini pergi dari kamu, tapi juga ada penolakan kalau aku lihat ya dari sisi kamunya. Kayak di satu sisi kamu menyesal, tapi di sisi lain kayak ada penolakan juga, tapi nggak ingin sesuatu ini pergi dari kamu. Kayak istilah kata tuh, bisa nggak sih ada jalan tengahnya aja agar sesuatu ini nggak pergi, agar sesuatu ini juga nggak jadi penyesalan buat kamu, entah ini seseorang, entah ini suatu hal penting gitu. Terus di minggu keempat ini juga ada Hangman ya. Aku melihat Libra, ada hal-hal yang menurut kamu, aku tuh udah banyak loh pengorbanannya, tapi pada akhirnya terpaksa aku lepaskan. Ada hal-hal yang cukup menggantung gitu ya, yang bikin kamu mungkin jadi kayak oh, apakah harus jadi pada akhirnya endingnya harus kayak gini gitu. Padahal aku udah berkorban banyak gitu. Padahal bukan aku nggak ngapa-ngapain gitu. Bukan aku tidak berusaha. Aku sudah berusaha. Aku sudah mengusahakan jadi yang terbaik juga di sini. Cuma pada akhirnya dari sekian banyak pengorbanan kok malah gantung, nihil gitu hasilnya. Dan kamu mencoba untuk mendapatkan suatu perspektif yang berbeda, atau pada akhirnya mendapatkan sendiri ya suatu perspektif yang baru dari masalah yang kamu hadapi di sini terkait dengan hal-hal yang coba kamu lepaskan. Ada hal-hal yang akan stagnan di minggu keempat ini Libra. Sesuatu yang menurut kamu kayak belum komplit, gak ada progres, gak ada kemajuan ya.
ini masih gagal, ini hitungannya. Sesuatu di sini belum terselesaikan, ya. Tapi entah kenapa, ketika suatu masalah belum terselesaikan, kenapa kok perubahannya begitu cepat terjadi? Di dalam kehidupan seorang Libra, ya, di minggu keempat ini apapun berjalan dengan begitu cepat, dengan begitu hebatnya, ya, pergerakannya, sehingga kamu kayak nggak ada kesempatan untuk bisa mencerna kayak atau untuk memahami kondisi dan keadaannya, kayak kok ini bisa terjadi sih gitu. Secepat itukah aku harus melepaskan sesuatu yang aku udah banyak berkorban loh sebenarnya, aku udah mengusahakan tapi kok belum selesai, belum tercapai gitu. Sedangkan di sini perubahan telah menanti, ya. Three of Wands, aku lihat ya pada endingnya Libra ini mencoba untuk fokus sama dirinya sendiri. Fokus ke karir, ke kerjaan, ke masa depan. Ya udahlah, aku berkembang sendiri aja lah. Kalau sesuatu di sini kayak akan selalu gagal rasanya, ya. Ada Four of Wands, kamu mencoba untuk membuka gerbang pintu kehidupan yang baru. Dan Five of Swords yang terbalik. Beberapa dari Libra mencoba untuk mengakhiri konflik dengan siapapun itu di minggu keempat ini. Aku melihat para Libra mencoba untuk mengakhiri konflik. Ya, minimal inner konfliknya dulu, ya. Atau kalau memang ada segelintir Libra yang benar-benar berani orangnya, ya. Ini kalau aku lihat kamu mampu untuk membuat perjanjian damai dengan orang yang bermasalah dengan kamu. Gitu. Jadi ada beberapa dari Libra ini yang benar-benar nyalinya besar, nyalinya kuat. Kurasa dia akan mendatangi atau berkomunikasi dengan seseorang agar dia tuh kayak terbebas gitu, agar masalah apapun selesai, nggak stagnan. End of conflict, mengakhiri konflik yang berakhir dengan membuat perjanjian seperti itu. Minimal ada komunikasi. Ada beberapa Libra yang sangat gentle melakukan ini agar apa? Sebenarnya bukan untuk orang itu, tapi agar melegakan perasaannya sendiri, agar nggak selalu bertanya-tanya, ini masalah kita udah kelar atau belum, ini gimana ceritanya, ya. Ini bukan semata-mata Libranya kalah, tapi Libranya mengambil langkah seperti ini, membuat perjanjian atau berkomunikasi dengan sosok yang bermasalah dengan Libra. Itu semua dilakukan untuk melegakan atau mendamaikan perasaan Libra sendiri yang selama ini mungkin bertanya-tanya terhadap situasi, masalah dengan seseorang itu tadi, atau satu hal itu tadi, ya. Apakah ini udah selesai atau belum, gimana penyelesaiannya, seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Libra Kak di minggu terakhir Juli 2025, ya. Kamu dipesankan yang pertama nih, katanya ekspresikan kreativitasmu dengan sangat terarah, ya. Terutama soal emosimu di sini, perasaanmu. Kamu harus bisa mengekspresikan perasaanmu dengan tepat. Kalau marah ya marah, kalau sedih ya sedih, kalau suka ya suka, kalau senang ya senang gitu. Jadi jangan sebenarnya kamu nggak suka tapi kamu tetap tersenyum. No, jangan seperti itu, ya. Jangan kontradiktif. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan katanya, bahagialah dengan hasil apapun yang akan kamu terima dari tindakan kamu di minggu keempat ini. Jadi apapun yang kamu lakukan, risiko, konsekuensi, tindakan tanggung, ya, terima apapun itu. Lalu yang ketiga, kamu juga dipesankan segala sesuatunya, ya, tentunya akan berjalan dengan baik. Libra, kamu gak perlu banyak kekhawatiran, nikmati apapun yang menjadi kesuksesan kamu atau keputusan kamu di minggu keempat ini. Gitu aja. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Libra di minggu keempat bulan Juli, ya. Energi paling kuat ada Cancer, Pisces, Scorpio, Pisces, Devil, Capricorn, terus juga ada apa lagi ya? Itu aja sih untuk zodiak paling kuat di sini Libra. Oke, mungkin sampai di sini dulu readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Libra.